Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya serta penggunaan kalimat tanya. Nah, adaptasi. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi sendiri sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Semuanya pasti memiliki adaptasi sendiri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi, yaitu adaptasi itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama, hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi morfologi. Tahukah kalian, adaptasi morfologi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya berdasarkan fisiknya. Misal, yaitu pada hari ini kita akan mempelajari 3 bentuk adaptasi dari morfologi, yaitu hidrofit, hygrofit, dan xerofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daratan atau daerah yang kering. Sedangkan hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah atau tempat yang lembab. Untuk penjelasannya nanti kita simak baik-baik ya dalam video. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari materi tentang perbedaan penggunaan tanda tanya. Nah, kata tanya biasanya kita sering menjumpai pada suatu pertanyaan, apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, dan sebagainya. Apa sih perbedaannya kata tanya tersebut? Yuk kita saksikan melalui video pembelajaran hari ini ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu rukun dalam perbedaan. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi. Nah, tahukah kalian apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup menyesuaikan diri pada tempat atau daerah tertentu. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri loh. Seperti tanaman berikut ini, yaitu tanaman bambu. Setiap tanaman pasti memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pohon bambu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal pada tubuh. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis loh, yaitu tentang adaptasi morfologi, bentuk penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya melalui bentuk fisik. Terbagi menjadi 3. Yang pertama hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Yang kedua ada hygrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat atau daerah yang lembab. Yang ketiga ada xerofit, tumbuhan yang hidup di darat atau pada tempat yang kering. Nah, tahukah kalian apa itu hidrofit? Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya seperti tanaman berikut ini, yaitu tanaman kangkung. Selain tanaman kangkung, tumbuhan yang hidupnya di air seperti teratai, enceng gondok, dan tumbuhan bakau. Yang kedua, tahukah kalian apa itu hygrofit? Ya, hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah.
Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Biasanya kita temukan pada tanaman pakis. Contoh lainnya yaitu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, tumbuhan kemunting, dan tumbuhan daun ungu. Mereka adalah tanaman yang biasanya hidup pada daerah yang lembab. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu xerophyte? Ya, xerophyte adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya yang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan cadangan air. Selain itu, tanaman ini rata-rata memiliki akar yang panjang. Contohnya kita dapat temui dalam lingkungan sehari-hari yaitu pada tanaman lidah buaya. Selain lidah buaya, kita dapat menemukan tanaman lainnya yang hidup pada daerah yang kering. Contoh seperti kaktus, lili gurun, dan pohon kurma. Tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan melindungi diri ya? Yuk kita simak. Tumbuhan juga melakukan perlindungan diri dari pemangsanya agar kelangsungan hidup dan generasinya tidak terganggu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hewan melindungi diri, tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, 1. Melindungi diri dengan duri. 2. Melindungi diri dengan racun. 3. Melindungi diri dengan getah. 4. Melindungi diri dengan aroma busuk. Yang kelima, melindungi dengan cangkang keras. Dan yang keenam, melindungi dengan bulu halus yang gatal. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tumbuhan apa saja ya yang melindungi dirinya dengan duri? Coba kita lihat contohnya. Tanaman apakah ini? Ya, kalian sering melihatnya, tanaman kaktus. Kemudian ada juga tanaman salak. Dan yang ketiga adalah tanaman mawar berduri. Mereka melindungi diri dengan duri. Selanjutnya, tumbuhan apa saja ya yang melindungi dirinya dengan getah? Yang pertama ada buah nangka, tanaman nangka. Ketiga, tanaman pepaya. Dan yang ketiga, tanaman karet atau gadung. Selanjutnya, tumbuhan apa saja ya yang melindungi dirinya dengan aroma busuk? Nah, ini adalah contoh tanaman yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yaitu bunga bangkai atau rafflesia. Bunga tersebut adalah bunga langka atau yang biasa disebut dengan bunga puspa langka yang menjadi bunga nasional negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tumbuhan apa saja yang melindungi dirinya dengan cangkang keras. Ya, ada tanaman kelapa, kemudian ada tanaman biji mahoni. Kemudian yang keenam, tumbuhan apa saja ya yang melindungi dirinya dengan bulu halus? Nah, tanaman bambu. Kemudian ada juga tanaman buah rambutan. Nah, sekarang kalian telah mempelajari ya adaptasi tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sekarang coba carilah beberapa tanaman yang hidup di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah dalam diagram mengenai cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan tersebut melindungi diri ya. Tulis di buku PS Tema. Berikut adalah contoh bakannya. Kalian buka buku paket siswa halaman 21. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita ke materi yaitu, nah, tahukah kalian perbedaan kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana? Sebagian mungkin dari kalian pasti bingung apa ya perbedaannya. Kita simak yuk video penjelasan berikut ini.
Kalian pasti sering mendengar dan mendapatkan beberapa pertanyaan seperti itu kan? Ya, kita perhatikan ya satu-satu. Yang pertama, kata apa? Kata tanya ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kemudian yang kedua, mengapa? Adalah kata tanya yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Yang ketiga, siapa? Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun jawaban dari kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Kemudian kapan? Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Selanjutnya yaitu ada kata tanya di mana, yaitu sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju atau tempat yang sedang digunakan atau yang tengah dikunjungi. Kemudian kata tanya bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaannya? Sekarang kalian baca teks proklamasi pada buku siswa halaman 26. Nah, setelah kalian membaca, tugas bahasa Indonesia hari ini yaitu carilah informasi penting mengenai teks proklamasi pada halaman 26. Tulislah di dalam peta pikiran seperti contoh pada halaman 27 ya. Dikerjakan di buku PS tema. Selamat mengerjakan. Terima kasih, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.